Baik saudara, kembali lagi di Sapa Bubble dan masih bersama Pak Reza. Kita berbincang yang hal topik yang sangat menarik tentunya. Dan ini terkait hajat hidup orang banyak ya, karena informasi ini harus didapatkan oleh seluruh lapisan masyarakat dimanapun berada. Tadi berbincang di awal tentang fungsi KPI, kemudian juga daerah yang terkena blank spot, dan ada juga terkait kendala infrastruktur. Nah, kemudian apa lagi yang ingin disampaikan dari seorang Saya teringat dalam sebuah sosialisasi TV digital, saya sudah setengah jam bicara TV digital. Setelah bicara, tiba-tiba ada satu kepala dinas ngomong gini sama saya, Pak Reza, Anda dari tadi bicara digital. Anda bicara TV digital ini, jangankan TV digital. Signalnya salam di rumah aja di kami itu belum. Kami untuk nonton presiden kami bicara, kami harus bayar 50 sampai 75 ribu. Seperti itu? Untuk nonton gubernur kami bicara, kami harus bayar TV kabel, kan mereka dapatnya dari TV kabel 50 sampai 75 ribu. Saya nggak bisa jawab. Saya nggak bisa jawab. Negeri ini sudah lama merdeka. Betul. Tapi hal-hal seperti itu masih ada di Indonesia. Itu yang kemudian kepikiran saya bahwa penyiaran digital harus jadi pada waktu itu. Karena tidak ada infrastruktur lain. Selain itu, yang perluasan wilayah layanan bisa dilakukan. Nah, tapi kemudian setelah ini dilakukan, alih teknologi jadi, maka yang sekarang harus dilakukan adalah pemetaan kembali. Banyak yang tidak tahu, di daerah itu kalau bicara penyiaran, teman-teman dinas kominfo di daerah banyak yang tidak ingin berbicara itu. Kenapa? Karena mereka tahu itu bukan wilayahnya kominfo daerah. Karena ada yang menjadi urusan pusat dan yang menjadi urusan daerah, kan gitu sering. Dan penyiaran itu dianggap sebagai urusan pusat. Nah, ini yang kemudian menurut kami keliru. Di Undang-Undang 32 ada pembagian wewenang, tapi kemudian di PP terkait otonomi daerah itu kemudian dirubah lagi sehingganya penyiaran menjadi urusan pusat. Nah, ini yang kemudian harus segera disinkronisasi, dan kami sering sekali menyampaikan ini. Dan menurut kami yang kalau kita semua ingin bersama-sama menyelesaikan masalah ini, maka perlu duduk bersama. Dan bisa selesai asal mau duduk bersama. Kominfo duduk, karena saya ini pernah dikunjungi oleh Kominfo Kabupaten Kota. Dari 2019 saya di KPI Pusat hingga hari ini sudah hampir 5 tahun saya di sini. Itu Kadis Kominfo Kabupaten Kota itu berkunjung karena mereka tidak tahu mau melapor ke siapa. Biasanya mereka sampaikan ke KPID. KPID adanya di ibu kota provinsi. Nah, kabupaten kota tidak punya akses, biasanya tidak punya akses. Maka mereka ke Jakarta mencari di manakah saya harus bilang ini. Kebetulan ada beberapa yang dapat nomor saya, mereka ke kantor saya melaporkan, Pak, kami ada ini, kenapa tidak ada TV daerah kami, kenapa nggak ada siaran ini. Itu disampaikan. Saya akhirnya bilang, kalau begitu begini Pak, saya sedang meminta seluruh teman-teman KPID untuk kemudian melakukan rapat koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah yang ada di wilayahnya masing-masing, melakukan inventarisir kembali, duduk inventaris kembali daerah-daerah tersebut. Jangan dulu bicara basis wilayah layanan, karena kalau basis wilayah layanan itu kadang-kadang tidak semua mengerti, begitu. Basisnya desa dan kecamatan aja, kabupaten. Desa mana yang tidak ada siaran, kecamatan mana tidak ada siaran, kabupaten mana tidak ada siaran. Basisnya itu kemudian disatukan dan dikirimkan rame-rame. Kita sampaikan kepada pemerintah melalui Kominfo, dan nanti kita akan tembuskan kepada presiden. Inilah masalah. Kalau mau diselesaikan, begini caranya. Contoh tadi, menggunakan pemancar-pemancar kecil di setiap desa-desa. Selesai. Jadi kalau misalnya obel-obel, ada di Maluku juga begitu, ada beberapa daerah, seingat saya ada 10 sampai 15 titik diselesaikan seperti itu. Artinya satu Indonesia ini bisa selesai. Bisa. Cuma apakah kita mau menyelesaikannya atau tidak, itu masalah. Mau atau tidak menyelesaikan. Gitu. Iya, seperti itu. Baik, di segmen terakhir ini mungkin kita perlu nih statement yang terpenting ya, ingin disampaikan kepada masyarakat Bangka Belitung dari seorang wakil ketua Komisi Penyiaran Indonesia. Silakan Pak Reza. Pada seluruh penonton, pada seluruh masyarakat, bahwa
Jika ada informasi yang Anda terima di TV dan radio dan menurut Anda misalnya secara infrastruktur misalnya, loh kok TV saya tidak maksimal menerima siarannya, tolong disampaikan juga kepada Komisi Penyiaran Indonesia di daerah. Kalaupun ada tontonan yang menurut Anda ini kok tidak layak, silahkan disampaikan melalui Komisi Penyiaran Indonesia atau melalui Komisi Penyiaran Indonesia di daerah. Yang paling penting adalah semua informasi yang Anda terima itu sudah menjadi tanggung jawab kami di Komisi Penyiaran Indonesia untuk melakukan pengawasan, dan sudah menjadi tanggung jawab lembaga penyiaran untuk betul-betul memperhatikan apa yang akan disampaikan kepada masyarakat. Ingat, dalam menonton, mendengarkan informasi itu perlu untuk kemudian kita memahami dengan benar, memaknai dengan benar, dan kalau ada kekeliruan segera sampaikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia. Saya kira itu. Seperti itu yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Bangka Belitung yang tentu saja ini sangat bermanfaat ya. Bagaimana kita harusnya semua mendapatkan informasi yang tentu harus menyeluruh ya didapatkan dari lapisan masyarakat manapun. Baik saudara, demikianlah perbincangan kita di Sapa Bubble bersama Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Bapak Muhammad Reza. Ada banyak informasi yang disampaikan, semoga bermanfaat buat masyarakat Bangka Belitung khususnya. Saya Meta Janiarti dan seluruh kru mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reza. Terima kasih Meta.